Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu yang baik oleh Tuhan untuk kita kembali ada lagi dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita akan buka ibadah ini, kita akan lebih dalam lagi memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk semua hal yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati, berkat jasmani, berkat rohani, begitu berlimpah dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sadari dengan apakah akan kami balas segala kebaikan Tuhan. Selain hari ini, kami rindu mempersembahkan hidup kami, persembahan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena kami percaya itu adalah ibadah kami yang sejati. Layakan kami, kuduskan kami ada di hadirat Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, Engkau bersama-sama kami. Kami akan membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman-Mu itulah
hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, dengan membawa pujian dan bermazmur hanya bagi Tuhan dengan nyanyian baru. Haleluya, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya Dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sampai detik ini kami melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau katakan bahwa satu-satunya pengharapanku hanyalah di dalam Tuhan. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini.
kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Walau dunia ini berubah, situasi di sekitar kami berubah, tapi kami percaya kasih Tuhan tetap bersama dengan hidup kami. Engkau selalu setia dalam setiap rencana-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami Tuhan. Sebabnya sampai detik ini kami melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna atas setiap kehidupan kami. Dan selama-lamanya kami mau katakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pertolongan kami hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu. Kami percaya kami semua dilawat oleh Roh Kudus. Kami merasakan damai, sejahtera, dan sukacita dalam hadirat Tuhan saat ini. Dan kembali kami akan diingatkan dan akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau akan memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, menyatakan isi hati Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan bagi kami semua. Apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini maupun hari besok. Kami percaya firman Tuhan itu adalah jawaban dan adalah pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah bagi hamba-Mu. Dan kami semua siap dengar firman-Mu. Kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan kami terima firman Tuhan dan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa yang sudah memampukan kita melewati hari-hari dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Keadaan hari-hari ini yang penuh dengan tantangan tetap kita hadapi dengan sukacita yang pastinya akan membawa kemenangan. Tema firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah sukacita menjadi kemenangan. Sebelum kita masuk ke dalam penyampaian firman Tuhan, saya akan menyampaikan kuis Alkitab dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa nama seorang hakim perempuan yang terkenal di dalam kitab Hakim-Hakim? Apakah Ruth, Yael, Elisabeth, atau Deborah? Yang kedua, siapa nama anak perempuan dari Yakub? Apakah Bilha, Dina, Ruth, atau Sulamit? Dan yang ketiga, Hagar berasal dari mana? Apakah Arab, Suriah, Persia, atau Mesir? Bagi saudara yang mau menjawab pertanyaan kuis Alkitab,
dapat menjawabnya di bagian kolom komentar dari video ibadah pada kesempatan hari ini. Jawaban yang benar akan kami munculkan pada hari Senin di kolom komentar urutan pertama. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam khotbah hari ini berjudul Sukacita Menjadi Kemenangan. Nats Alkitab terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tertulis demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang tokoh yang saya rasa sebagian besar dari saudara sudah pernah mengenal atau mendengar kabar tentangnya, yaitu Nick Vujicic. Dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki, karena keadaan keterbatasan tubuhnya, karena satu kondisi yang dinamakan tetra amelia syndrome. Dan akibatnya sejak kecil dia menjalani kehidupannya penuh dengan tantangan. Hal-hal yang kelihatannya biasa, bisa dilakukan, baginya itu adalah hal yang luar biasa dan sulit. Belum lagi ketika dia melihat dan membandingkan dirinya dengan orang-orang lain. Ada perasaan rendah diri, kecewa dengan keadaan yang ia alami. Nick sempat mengalami depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Dia merasa tidak ada harapan buat dirinya. Dia juga sempat merasa Tuhan itu tidak adil. Tapi titik balik terjadi ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika ia menyadari akan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam dirinya. Itu adalah suatu titik balik yang dikerjakan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus di dalam dirinya untuk berubah. Yang tadinya dia kecewa, larut dalam penyesalan, kesedihan, dia menjadi bangkit dan penuh sukacita. Ini kemudian berbicara di hadapan banyak orang. Sejak dari remaja, ia menyampaikan motivasi. Dia mendirikan sebuah organisasi Life Without Limbs dengan suatu tujuan untuk menguatkan orang-orang di seluruh dunia supaya tidak larut dalam duka, tidak hanyut dalam kesedihan, penyesalan diri yang berkepanjangan yang membuat orang-orang tidak bisa maju dan bangkit melangkah di dalam harapan. Nick menekankan pentingnya hidup dengan penuh semangat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Nick memiliki seorang istri yang normal, yang kaki dan tangannya lengkap, dan Nick bersama istrinya dikaruniai 4 orang anak, di mana 2 orang dari anaknya adalah kembar. Pelajaran yang luar biasa dari Nick adalah kalau kita menjalani hidup dengan sukacita, tantangan apapun pasti bisa kita atasi. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24 ini tertulis tentang buah roh. Buah roh ini hendaknya ada di dalam setiap kita orang percaya. Salah satu yang disebutkan dalam buah roh ini adalah sukacita. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan hode karpos, tou pneumatos, estin, agape, chara, eirene, makrotemia, Christotes, agatosine, pistis, prautes, enkrateia, kata ton tolauton,
ok estin nomos. Kata sukacita dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greek disebut dengan chara. Chara berbicara tentang suatu sukacita yang berbeda, saudara. Bukan sukacita karena hal yang lahiriah, tapi sebuah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita yang ilahi, bukan sukacita duniawi. Berbeda dengan sukacita duniawi, sukacita rohani ini, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tidak dipengaruhi dengan keadaan kita. Dalam suka atau duka, baik atau susah, hati kita tetap bersukacita. Dan hati kita bisa dapat bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun keadaan mungkin ada banyak tantangan, penuh penderitaan, ada hal-hal yang menyulitkan kita, mungkin ada hal-hal yang mengecewakan, mungkin saudara di PHK, saudara kehilangan pekerjaan, gaji saudara belum diterima, saudara punya usaha bangkrut, hal-hal yang kelihatannya sulit dan mengecewakan tidak mengganggu sukacita kita, karena sukacita kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan lahiriah kita. Kita bisa bersukacita dalam keadaan susah. Kita bisa tetap bersukacita di dalam keadaan yang terpuruk secara ekonomi. Dalam banyak pergumulan, tetap hati kita dapat bersukacita. Sebagian dari bangsa Israel tidak mengerti akan hal ini. Mereka di tengah-tengah perjalanan di padang gurun bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka marah, mereka menggerutu, mereka tidak menerima situasi yang ada. Mereka komplain kepada Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak terima hanya makan mana setiap hari. Mereka tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Mereka marah. Mereka tidak bersukacita. Tapi berbeda dengan sebagian besar bangsa Israel itu. Musa, Harun, Yosua, Kaleb, mereka bisa tetap bersukacita dalam situasi yang sulit di padang gurun. Jadi bukan karena keadaan kita bisa bersukacita atau tidak, tapi sukacita kita tidak bergantung pada keadaan. Mau ada uang atau tidak ada uang, ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, ada rumah atau tidak ada rumah, ada jodoh atau tidak ada jodoh, kita akan tetap selalu bersukacita. Sukacita kita sekali lagi saudara tidak dipengaruhi dan tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah yang kita alami. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam kita yang percaya, sudah diberikan oleh Tuhan sukacita, oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Roh Kudus memberikan sukacita. Tapi sukacita ini saudara perlu kita aktifkan juga. Dikatakan di sini ayat 4 dari Filipi 4, bersukacitalah. Kalau kita tidak mau mengaktifkan sukacita yang ilahi ini, maka kita akan ada dalam mode kecewa, mode sedih, mode penyesalan, mode di mana kita tidak bersemangat dalam keadaan-keadaan yang tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi ketika kita mau mengaktifkan sukacita itu, ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Jangan biarkan sukacita saudara menjadi off. Harus di-on-kan saudara. Sukacita Roh Kudus itu harus saudara on-kan. Dari diri kita harus ada sikap, inisiatif, ada kemauan untuk bersukacita. Bukannya pasif saudara. Jangan mengira bahwa nanti saya bersukacita kalau Roh Kudus menyuruh saya bersukacita. Tidak demikian saudara. Kita harus bekerja sama dengan karya Roh Kudus di hidup kita. Kita harus aktif bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan sukacitanya di dalam kita.
Ada beberapa hal lawan dari bersukacita. Sebenarnya secara sederhana lawan dari bersukacita adalah tidak bersukacita atau berduka cita. Tapi ada sikap-sikap yang merupakan simptom yang menunjukkan lawan dari bersukacita, yaitu bersedih secara terus-menerus. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang meninggal, yang dipanggil Tuhan. Saudara kemudian jatuh dalam kesedihan yang tidak berkesudahan. Saudara merasa hidup saudara tidak berarti lagi. Saudara berpikir, untuk apa saya hidup kalau tidak ada orang tua yang saya sayangi, kalau orang yang saya kasihi, yang selalu ada bersama-sama selama ini sudah dipanggil Tuhan. Perhatikan saudara, kita tidak boleh membiarkan kesedihan itu terus-menerus menguasai diri kita, karena akan menghilangkan sukacita. Kita harus bangkit dalam sukacita Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi sukacita kita, saudara. Fokus kita adalah Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap akan bisa bersukacita di dalam Tuhan. Lawan dari bersukacita lainnya adalah penyesalan yang tidak kunjung usai. Selalu menyesal akan masa lalu, menyesal mengapa begini, mengapa begitu. Mengapa saya tidak pilih pacar saya yang lama? Mengapa jodoh saya seperti ini? Mengapa pekerjaan saya yang dulu saya tinggalkan? Dan sebagainya. Penyesalan-penyesalan yang tidak selesai hanya akan menghilangkan sukacita kita. Singkirkan masa lalu, saudara. Jangan tinggal dalam masa lalu. Maju, move on. Menatap hari esok bersama Tuhan. Melangkah dalam pimpinan Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Jangan kecewa dengan keadaan saudara. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Mengapa orang itu tidak rajin pelayanan tapi hidupnya baik-baik saja? Mengapa orang itu bukan orang percaya tapi hidupnya diberkati? Jangan membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Tetap bersukacita, saudara, di dalam keadaan kita. Karena percayalah, Tuhan selalu ada bersama. Dan Tuhan punya rencana baik buat saudara dan saya. Antusiaslah dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Jangan patah semangat, saudara. Jangan kehilangan antusiasme dalam mengarungi hari-hari di hidup saudara. Setiap bangun pagi antusias, bersukacita karena Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat yang terakhir dari Galatia 5 ayat 22-24 ini. Jadi di ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di sini dalam ayat ini ada kunci bagaimana kita bisa bersukacita. Kuncinya adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Selama kita masih hidup menuruti daging, menuruti hawa nafsu dan keinginan kita, sukacita kita itu akan berfluktuasi sesuai dengan keadaan. Seperti mata uang, saudara, yang naik turun, naik turun. Itu kalau sukacita kita menuruti keinginan daging. Tapi kalau sukacita kita menuruti keinginan roh, maka sukacita kita itu tidak akan habis-habisnya, saudara. Ibarat seperti api abadi yang tidak pernah padam, yang digunakan di dalam olimpiade. Sukacita kita tidak akan pernah habis, asalkan kita selalu hidup menuruti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saat ini membuat saudara kehilangan sukacita? Mungkin saudara mengalami kegagalan, gagal interview, gagal dalam pekerjaan, mungkin gagal dalam studi, atau kegagalan lainnya. Mungkin rencana saudara tidak terlaksana seperti yang diinginkan. Mungkin ada sakit penyakit yang sedang mendera tubuh saudara, atau ada pergumulan lainnya yang membuat saudara kehilangan sukacita. Mari kembali
miliki sukacita di dalam Tuhan. Aktifkan sukacita itu. Saudara sudah punya, tinggal saudara on-kan dan arahkan fokus saudara kepada Tuhan Yesus. Adakah saat ini saudara dalam keadaan marah, kecewa, kesal, bersedih secara terus-menerus, dan tidak punya pengharapan? Mari bangkit saudara. Ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan. Dan karena itu bersukacitalah. Salah satu hal yang membuat kita sukacita secara luar biasa saudara, adalah keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, telah menebus kita, telah membebaskan kita dari maut dan memindahkan kepada hidup. Ini adalah sukacita yang sangat luar biasa. Sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga saudara. Karena keselamatan itu begitu mahal harganya. Dan keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma buat kita. Karena itu bersukacitalah saudara. Biarlah sukacita karena keselamatan yang dari Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Keselamatan jiwa, keselamatan roh, itu adalah hal yang tertinggi, sukacita terbesar yang bisa kita alami. Itu sebabnya saudara, masalah-masalah yang kecil, jangan biarkan itu mengganggu sukacita kita. Ayat hafalan kita saat ini kembali terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Biarlah ayat hafalan ini kita ucapkan setiap hari dan tanamkan dalam hati untuk kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang sukacita-Mu Tuhan. Sukacita di dalam-Mu, bukan sukacita karena situasi lahiriah yang kami alami, tapi sungguh-sungguh sukacita yang berasal dari Tuhan, yang terjadi atas kami karena karya-Mu Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang hadir, dan karena kami mengerti benar-benar untuk kami bersukacita di dalam Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, dan bimbing kami Roh Kudus untuk bersukacita di dalam-Mu, di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan, dan di dalam berkat pemeliharaan dan tuntunan Tuhan setiap hari. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Urapi jamah kami dan pimpin hidup kami semua masing-masing bersama dengan keluarga kami. Selalu ditolong Tuhan. Kami penuh sukacita dan senantiasa berkemenangan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, mohon kuasa-Mu, kasih-Mu, melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur perjamuan ini, sehingga menjadi berkat bagi tubuh kami, dan sungguh-sungguh menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan saudara dan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasih Tuhan, roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini, yang akan kita makan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini,
sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini dan yang akan kita minum adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah berkorban sebagai penebusan atas segala dosa kami. Engkau menebus kami Tuhan. Engkau menggantikan kami. Engkau membebaskan kami dan membenarkan kami. Sehingga kami memperoleh anugerah keselamatan, pengampunan dan hidup yang kekal. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu mahal, yang tidak dapat kami bayar. Ajar kami untuk selalu menghargai akan kasih-Mu Tuhan, dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami selalu Tuhan. Berkati kami dalam hari-hari ke depan, dalam segala tugas aktivitas kami. Yang studi, yang sedang sekolah, Tuhan berkati. Yang bekerja di kantor, swasta atau pemerintahan, berkati ya Tuhan. Yang berusaha, berbisnis, berkatilah selalu Tuhan apa yang dikerjakan setiap tangan-tangan anak-anak-Mu. Dan yang di rumah, baik ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, Tuhan berikan juga pertolongan. Tuhan mampukan setiap kami untuk menjadi berkat dan menjadi berhasil dalam segala apa yang kami kerjakan, serta kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini. Pemulihan terjadi. Jalan keluar Tuhan nyatakan. Pertolongan ajaib dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah Tuhan bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Berkatilah juga gereja-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap denominasi yang ada. Tuhan berkati dan hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, semuanya biarlah Tuhan pimpin dan sertai menjadi semakin sempurna sesuai dengan rancangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi masing-masing terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.